Halo, selamat pagi anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta di rumah. Amin. Anak-anak hebat, di pagi hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Muatan pelajaran PPKN. Anak-anak hebat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak hebat, kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak hebat, banyak kegiatan yang dapat kalian lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Nah, kegiatan yang dilakukan bersama dapat mempererat persatuan. Contohnya, misalnya ketika kita ingin menyapu. Nah, kita menyapu menggunakan sapu lidi. Ketika kita menyapu menggunakan sapu lidi cuma satu buah aja, pasti akan berbeda dengan ketika kita menyapu menggunakan sapu lidi yang banyak. Nah, anak-anak hebat, kira-kira apa maksud perkataan ibu guru ini? Coba kalian pikirkan ya. Nah, anak-anak hebat, contoh kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan, antara lain misalnya membantu ibu mencuci piring, lalu membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, lalu berolahraga bersama ayah. Nah, itulah contoh kegiatan yang dapat kalian lakukan bersama anggota keluarga di rumah untuk mempererat persatuan dan kesatuan kita di rumah. Nah, anak-anak hebat, agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap seperti berikut ini. Nah, kita harus memiliki sikap yang tidak bersikap mau menang sendiri. Lalu memiliki sikap menghargai pendapat orang lain. Lalu memiliki sikap mau bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Lalu memiliki sikap mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Lalu memiliki sikap mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itulah beberapa contoh sikap yang harus kita miliki agar tercipta persatuan dalam kebersamaan kita yang harus kita miliki. Nah, apakah itu di rumah, apakah itu di rumah sendiri, atau di rumah kakek dan nenek, ataupun di mana saja. Anak-anak hebat menceritakan pengalaman membina persatuan di rumah. Nah, coba kita perhatikan ya. Kalian sudah mengetahui contoh membina persatuan di rumah. Kalian tentu punya pengalaman membina persatuan di rumah. Nah, kamu bisa menceritakan pengalamanmu itu seperti contoh berikut ini ya. Coba kita baca bersama ya contoh pengalaman membina persatuan di rumah. Keluarga kami senang melakukan kegiatan bersama. Kami juga sering melakukan di halaman rumah. Halaman rumah kami rawat bersama-sama. Pada pagi hari kami selalu berolahraga bersama. Kami bersantai dan bertukar cerita pada sore hari. Keluargaku senang menjaga kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Wah, luar biasa ya anak hebat. Contoh cerita pengalaman
membina persatuan di rumah. Pasti kalian juga memiliki pengalaman membina persatuan di rumah ya anak hebat. Nah, anak-anak hebat, kita lanjut ya, kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tertentu pasti berbeda-beda. Misalnya, pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa, lalu pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Nah, semua anggota keluarga dapat hidup rukun dan saling membantu. Anak-anak hebat, contoh kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Misalnya menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama, bertamasya atau berlibur bersama. Nah, anak-anak hebat, itulah contoh-contoh yang dapat Ibu berikan di pagi hari ini. Mungkin ada contoh lain yang biasa kalian lakukan di rumah ya. Anak-anak hebat menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Misalnya, kita baca bersama-sama ya. Ruang keluarga rumahku adalah tempat yang nyaman. Keluargaku sering berkumpul di ruang tersebut. Banyak hal yang kami lakukan saat berkumpul. Salah satunya adalah menonton televisi bersama. Ayah atau ibu memilihkan acara yang baik untuk kami. Aku dan David bisa belajar dari acara yang kami tonton. Terkadang kami bertanya tentang tayangan di televisi. Ayah dan ibu menjawab pertanyaan kami dengan sabar. Dengan begitu, kekompakan keluargaku selalu terjaga. Nah, luar biasa ya anak hebat. Pengalaman kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, pasti kalian juga memiliki contoh yang lainnya ya. Nah, anak-anak hebat, manfaat hidup bersatu yaitu kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Sebaliknya, kita akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dalam menjaga kebersamaan di rumah. Nah, kita lihat ya contohnya. Manfaat sikap bersatu di rumah. Contoh manfaatnya yaitu pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Lalu manfaat berikutnya, pekerjaan terasa lebih ringan. Lalu manfaat berikutnya, sikap bersatu di rumah menambah keakraban anggota keluarga. Lalu manfaat berikutnya, menciptakan suasana nyaman di rumah. Nah, anak-anak hebat, selain ada manfaatnya sikap bersatu di rumah, ada juga kerugian sikap yang dapat terjadi jika kita tidak bersatu di rumah. Seperti pekerjaan menjadi lebih lama selesai, lalu pekerjaan terasa lebih berat, lalu timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Lalu suasana rumah menjadi tidak nyaman. Nah, anak-anak hebat, di pagi hari ini kita sudah mempelajari manfaat sikap bersatu di rumah dan kerugian yang dapat terjadi jika tidak bersatu di rumah. Nah, anak-anak hebat, ada baiknya pelajaran di pagi hari ini harus kita ikuti ya, dan ada buruknya harus kita buang untuk kenyamanan kita sendiri dan anggota keluarga kita di rumah. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu ya pelajaran Ibu di pagi hari ini. Sekian dari Ibu, ada baiknya itu datangnya dari Tuhan dan ada kekurangannya itu datangnya dari Ibu sendiri. Sekian dari Ibu, selamat pagi. Terima kasih.